Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Martapura pada mata kuliah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Pada hari ini Ibu akan memberikan review terkait mata kuliah kita, yaitu pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Nah, pada pertemuan sebelumnya mahasiswa sudah diberikan tugas untuk melaksanakan yang namanya diskusi dan diberikan materi-materi yang katakanlah penting untuk diketahui bagi mahasiswa yang saat ini sedang menjalani sebuah perkuliahan untuk menjadi guru pendidikan agama Islam. Nah, yang mana pada saat nanti perjalanan menjadi seorang guru bisa jadi para mahasiswa sekalian itu menghadapi murid-murid yang beragam. Nah, di antara murid yang beragam itu salah satunya ialah murid yang berkebutuhan khusus atau bisa juga disebut dengan anak istimewa. Pada saat dilaksanakannya diskusi selama 1 semester ini, saya menyimak itu baik pertanyaan maupun tanggapan, jawaban pro dan kontra terkait permasalahan-permasalahan tentang pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Itu ada beragam sekali dan banyak sekali pertanyaan yang sudah didiskusikan oleh para mahasiswa sekalian. Ibu sangat apresiasi dengan hal tersebut karena meskipun kita melakukan diskusi secara online yang mana itu rentan sekali untuk tidak maksimal. Nah, namun para mahasiswa sekalian itu sudah berusaha memaksimalkan keadaan tersebut atau situasi tersebut untuk mendapatkan ilmu yang semaksimal mungkin. Nah, baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi untuk menambahkan materi pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Materi ini terkait tentang tips untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus. Nah, baiklah para mahasiswa sekalian, yang namanya mendidik siswa berkebutuhan khusus itu memang tidak mudah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tidak jarang guru itu merasa frustasi dan bingung ketika menghadapi anak-anak atau murid yang berkebutuhan khusus. Pada akhirnya, si guru tidak lagi memperhatikan sejauh mana perkembangan anak tersebut. Nah, untuk itu hari ini saya berikan tips untuk mendidik siswa dengan kebutuhan khusus sehingga pada nantinya bisa dijadikan acuan bagi guru dalam mengajar. Nah, sejatinya setiap manusia atau setiap anak yang lahir ke dunia ini memiliki bakatnya masing-masing, tak terkecuali anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka juga punya bakat yang dibawa sejak lahir. Nah, meskipun begitu, banyak sekali kasus yang terjadi. Di antaranya yang sering dibicarakan di dalam diskusi ialah banyak terjadi pembulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, katakanlah bisa jadi di lingkungan atau di sekolah. Nah, kalau di sekolah katakanlah misalnya ini sekolahnya adalah sekolah yang inklusi, yang artinya sekolah yang mana anak berkebutuhan khusus itu disandingkan atau dikumpulkan dengan anak-anak yang biasa atau yang tidak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, sehingga pada situasi seperti ini itu seringkali terjadi yang namanya pembulian terhadap anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Karena biasanya yang seperti ini anak berkebutuhan khusus itu menjadi minoritas atau bagian atau kelompok yang kecil. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak atau yang biasanya kita singkat menjadi KPAI, itu di awal tahun 2011 sampai dengan 2019, baik di bidang pendidikan maupun sosial, angkanya mencapai 2.473 laporan. Nah, bayangkan itu yang tercatat, belum lagi yang barangkali tidak melaporkan atau yang tidak tercatat. Nah, artinya yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa yang namanya kasus
pembulian atau perundungan itu banyak sekali terjadi. Nah, melihat angka tersebut yang menurut KPAI terus meningkat, nah kiranya peran guru sebagai pengganti orang tua selama di sekolah itu perlu diberikan perhatian khusus. Guru sebagai pendidik juga bertanggung jawab tidak hanya tentang kemampuan kognitif anak berkebutuhan khusus, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kemampuan mental maupun karakter baik anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya kemampuan kognitif saja yang perlu diperhatikan, namun juga kemampuan mental dan karakter siswanya. Bagaimana caranya? Nah, berikut tips yang bisa dijadikan acuan bagi guru ataupun calon guru dalam mendidik siswa berkebutuhan khusus. Yang pertama, menahan diri untuk memberikan bantuan. Yang perlu ditanamkan bagi guru bahwa tujuannya adalah untuk mendidik siswa, bukan untuk membantu siswa. Nah, yang perlu ditanamkan bahwa guru tugasnya atau peran utamanya adalah mendidik, bukan membantu anak. Ada perbedaan besar antara keduanya, mendidik dan membantu. Didik itu dia akan fokus pada memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman belajar. Sedangkan yang namanya membantu, dia akan fokus pada menyelesaikan tugas dengan waktu yang cepat. Berbeda kan? Jadi guru sebaiknya seminimal mungkin memberikan bantuan kepada anak. Biarkan saja mereka mengeksplorasi kemampuan diri mereka sendiri. Gunanya apa? Tentu saja untuk melatih mereka, salah satunya untuk melatih kemandirian mereka sendiri. Yang kedua, latih siswa belajar dari yang namanya kesalahan. Dalam hal ini bukan membiarkan anak untuk melakukan kesalahan secara terus-menerus. Bukan itu artinya ya. Nah, yang perlu guru pastikan bahwa anak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Guru bisa membicarakan dengan anak tentang kesalahan yang telah dibuatnya. Bantu mereka dengan cara melatih kemampuan untuk mengeksplorasi dan memikirkan kenapa bisa salah. Nah, kemudian ajarkan kepada mereka bagaimana cara menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, yang pada nantinya agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, lalu bagaimana dengan siswa atau anak-anak yang misalnya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau menerima informasi? Maka seperti yang sudah kita diskusikan, lakukanlah itu secara perlahan dengan bahasa yang sederhana, yang sekiranya bisa diterapkan oleh si anak tersebut dengan baik atau dengan maksimal. Artinya apa? Sesuaikan dengan batas kemampuan si peserta didik ini yang berkebutuhan khusus. Pasti bermacam-macam kan ya. Ada yang ABK-nya ialah intelektual, kemudian pendengaran, kemudian penglihatan, dan lain sebagainya itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara sesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak bisa kita mengerahkan dengan di luar batas kemampuan mereka. Tentu saja itu tidak bisa. Makanya guru atau pendidik di sekolahan anak berkebutuhan khusus itu tentu saja harus memiliki kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, catat data perkembangan diri anak. Melakukan catatan perkembangan diri anak ini perlu dilakukan oleh si guru untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau peningkatan kemampuan yang diperoleh oleh si anak. Hal ini juga membantu guru untuk melihat sebelum dan sesudah dilakukannya penggunaan strategi yang dilakukan. Nah, misalnya katakanlah si guru itu memiliki strategi-strategi
yang dia berikan kepada si anak gitu ya. Tidak mungkin satu strategi ya, pasti ada beberapa strategi seperti yang sudah kita pelajari atau kita diskusikan dalam strategi untuk pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, gunanya pencatatan untuk mengetahui apakah strategi A itu ada peningkatan keberhasilan. Nah, ataukah misalnya strategi B ternyata lebih memaksimalkan peningkatan kemampuan anak dibandingkan misalnya dengan strategi A. Nah, itu bisa menjadi alat ukur yang dapat digunakan oleh si guru untuk mengevaluasi bagaimana memaksimalkan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Nantinya desain pembelajaran yang pas, yang bagaimana, yang paling signifikan yang bisa diterapkan oleh si guru akan dapat diketahui dari data-data yang sudah dicatat tadi. Nah, selain itu juga data tersebut bisa dibicarakan atau dikomunikasikan kepada orang tua si siswa atau orang tua anak tadi, agar sekiranya antara orang tua dan si guru dapat bersinergi untuk memperlakukan anak dengan baik, baik dari segi pendidikan, pergaulan, atau komunikasi antara orang tua dan si anak. Kemudian tips yang keempat, ajari siswa untuk percaya diri menolak bantuan dari orang lain. Nah, memang ya, bagi anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, sesederhana melakukan memindah buku atau berpindah tempat duduk itu kan hal yang mudah dilakukan. Nah, namun itu berbeda bagi anak-anak yang katakanlah spesial ini. Bagi mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu, memindah buku gitu ya, atau berpindah tempat duduk, itu bagi mereka adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, bayangkan saja bagi mereka yang misalnya ABK-nya adalah tunadaksa, pasti berpindah tempat duduk, mengambil sesuatu, itu adalah sesuatu yang besar untuk dilakukan, hal yang besar kalau bisa dilakukan. Latih anak-anak untuk merasa percaya diri bahwa mereka cukup mampu melakukan kegiatan tersebut. Nah, selain itu begitu ya, pada saat anak ABK melakukan hal tersebut, anak-anak lain yang tidak berkebutuhan khusus itu juga harus ditanamkan kepada diri mereka bahwa jangan melihat dengan penglihatan atau pandangan yang aneh, atau pandangan kasihan, atau bahkan pandangan membuli begitu ya. Nah, ajarkan kepada anak-anak yang di luar daripada ABK ini untuk bersikap biasa saja, seolah itu bukan sesuatu yang harus diperhatikan lebih. Nah, ini juga membantu anak berkebutuhan khusus merasa lebih percaya diri ketika melakukan hal tersebut. Namun jangan lupa ajarkan juga kepada mereka kapan waktu mereka yang bisa meminta bantuan. Nah, misalnya hal-hal yang bersifat darurat begitu ya. Nah, kemudian yang kelima, beri kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain. Tidak bisa dipungkiri memang selain keluarga, teman sebaya menjadi lingkungan yang bisa untuk mengembangkan kemampuan anak dalam berinteraksi. Dalam hal ini, si guru juga harus memastikan bahwa teman sebaya yang dijadikan role model ini tidak merasa tertekan, justru merasa nyaman ketika melakukan atau membantu anak berkebutuhan khusus. Nah, harapannya dengan memiliki hubungan yang baik antara anak yang tidak berkebutuhan khusus dengan anak yang berkebutuhan khusus ini bisa melihat kemandirian dan percaya diri dari teman sebayanya ini. Nah, meskipun semua hal itu akan bisa tercapai dengan latihan serta kesabaran dan waktu yang tidak sebentar. Nah, itu tadi 5 tips mendidik siswa berkebutuhan khusus. Baiklah para mahasiswa mata kuliah pembelajaran anak berkebutuhan khusus, yang namanya ilmu tentu saja tidak cukup hanya sampai di sini, hanya sampai semester ini, hanya sampai selesainya di kelas ini. Tidak hanya itu tentu saja. Nah, materi tentang
pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang hanya ada satu mata kuliah sepanjang kalian kuliah di jurusan pendidikan agama Islam ini, tidak menjamin bahwa ketika nanti kalian sudah lulus begitu ya, sudah langsung bisa mengajar dengan baik siswa berkebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu, jadikan ini sebagai motivasi untuk lebih tertarik kepada pengajaran pada anak berkebutuhan khusus, sehingga silahkan gali-gali lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik dari buku begitu ya, jurnal penelitian, kemudian berita begitu ya, atau misalnya sekarang lagi rame pembelajaran via online begitu ya, baik dari video YouTube dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja tambahan materi dari mata kuliah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena selama 1 semester ini mahasiswa sudah berusaha untuk bekerja sama dalam diskusi materi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Baiklah, tetap semangat mahasiswa sekalian. Ibu akhiri dengan mengucap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.